suatu negara itu dia pernah riot, pernah chaos, kayak kita mungkin tahun 96-98 ya. Itu salah satunya di Albania. Gara-gara ada kasus Ponzi scheme dan pinjol juga. Jamaika sendiri dengan kasus yang serupa, itu dia hilang kalau bicara persentase 12% dari GDP-nya, Mas. Apakah mungkin kejadian yang terjadi di negara-negara tersebut bisa nular juga ke Indonesia nih? Wah iya, bisa jadi salah satu trigger terkait hal yang seperti itu. Karena fakta empirisnya kan udah ada kan, riot, ratusan orang meninggal kan. Jadi kalau kita bilang, nih masalahnya klise nggak? Apa yang membuat negara-negara seperti Indonesia ini menjadi targetnya gitu, Mas? Saya berpikir sebagai pelaku kejahatan. Saya menargetkan suatu daerah di mana demografi manusianya nomor 1 tidak kritis. Mohon maaf, mungkin untuk dia survive aja, dia masih struggling, kok tiba-tiba dia ngambil slot yang mungkin nggak banyak ya, 10.000, 20.000, lama-lama ratusan ribu juga. Kenapa pemerintah kita seakan-akan terlihatnya tidak bertindak apa-apa untuk mencegah supaya pelaku ini tidak bertemu dengan si korban ini? Kalau regulasi menurut saya udah lebih dari cukup, tapi implementasinya. Misalnya kita bandingin rasionya aja, kasusnya ribuan, SDM-nya 20 orang. Menurut saya keseriusannya harus diimprove lagi, nggak cuma dengan serius, tapi juga kita bicara sistem, infrastruktur, segala macam. Kalau kita bicara di industri anti-fraud, investigasi, aset recovery, selalu tuh antara regulasi, sistem, aparat penegak hukum, sama pelakunya, ini saling kuliah. Betul. Dalam prakteknya, nggak cuma di Indonesia, bahkan negara lain. Semua negara makan. Pelakunya lebih pintar. Kalau kita bicara hal yang faktor X ini, masih banyak yang kita harus improve. Jangan tadi pelaku kejahatannya, dia punya teknologi yang juga nggak kalah dari kita juga. Yo, kembali lagi di acara Kelas Wahid Kompas.com. Gaspol, ngobrol gas, pasti nampol. Ampol, Yeay. yes. Kembali lagi bersama saya Ardhito Ramadan. Saya Vitorio. Bahas apa nih Bung Jadi Vito kita hari ini? bahas sesuatu yang jauh lebih serius karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Apa itu? Jadi kita akan membahas soal judi online. Wih, Yes. ini juga menjadi topik perbincangan akhir-akhir ini ya Bung Vito ya? Nah, sebenarnya tiap hari sih. Tiap hari. Gitu. Ini jadi kenyataan sehari-hari kan. Iya. Gitu. Dan kita sudah kedatangan sosok yang cukup mengerti lah nih seluk-beluk, bukan mengerti melakukan judi online ya bukan ya, tapi mengerti kira-kira ada apa di balik judi online ini. Kita kedatangan oleh seorang praktisi di bidang hukum ya Mas ya. Dan juga bidang hukum khususnya di bidang pelacakan aset. Ini kita kedatangan Mas Paku Utama. Terima kasih Mas Paku sudah Thank you, Mas. hadir di sini. Makasih Mas Vito. Kita bahas soal apa aja nih berarti? Ya ini sebenarnya kenapa kita angkat judi online ini kan saat sedang kita syuting ini yang lagi rame adalah soal katanya ada sosok berinisial T nih gitu. Oh, yang iya. disebut-sebut katanya pengendali gitulah di bidang judi online ini. Nah, kita mau tanya ke Mas Paku nih, Mas. Bukan tentang sosok T-nya, tapi kita kan ada anggapan bahwa judi online ini dibackingi seseorang gitu begitu kuat. Ini kalau dari penelitiannya Mas Paku memang apakah ada sosok backing begitu atau sebenarnya ini bisnis as usual aja begitu? Judi online ini. Ya, makasih Mas Dito, Mas Vito. Mungkin sebelum ke konteks pertanyaan itu ya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara judi online atau fraud atau kejahatan yang sifatnya itu cyber ya, menggunakan paling gampang teknologi, itu udah ada penelitiannya dari IMF sama dari World Bank. Oke. Bahkan mungkin banyak teman-teman yang nggak pernah dengar kalau ternyata suatu negara itu dia pernah riot, pernah chaos, kayak kita mungkin tahun 96-98 ya. Itu salah satunya di Albania. Gara-gara ada kasus Ponzi scheme dan pinjol juga. Dan nggak cuma di Albania. Misalnya di Kolombia juga kejadian, di Lesotho juga pernah kejadian. Nah, singkat cerita apa? Dari research dua lembaga ini, IMF sama World Bank, jadi mereka mentargetkan negara-negara, terutama negara berkembang ya, yang 3 hal. Pertama, regulasinya masih ada loopholes. Yang kedua yang paling penting adalah implementasi dari regulasinya. Contoh gampang, ada nih regulasi tentang kalau ada yang sifatnya berpotensi atau terindikasi mencurigakan dari transaksinya, itu bisa serta-merta dilakukan pembekuan, misalnya contoh. Iya. Tapi pertanyaannya bagaimana implementasinya?
dilakukan atau tidak. Jadi itu yang kedua. Nah yang ketiga, kita bicara mengenai political will. Jadi political will termasuk di dalamnya kita bicara sistem. Sistem itu kan kita bicara infrastruktur, kesiapan, sama manusia SDM-nya. Bagaimana kita mendeteksi dan kita kalau udah kebakaran kita merespon. Nah, balik lagi dari riset tadi itu IMF sama World Bank, memang sih kita bicaranya organized crime ya. Jadi struktur kejahatan yang terorganisir. Jadi kayak perusahaan nih Mas. Cuman dia cari cuannya itu melakukan hal-hal yang tidak baik lah ya. Nah, itu dia beroperasi di beberapa negara dengan contoh negara-negara tadi. Dia sengaja menargetkan negara-negara yang ada weakness atau kelemahan. Nah, menurut saya terlepas di belakangnya ada backing atau tidak, kalau menurut saya secara teori dan kita lihat prakteknya juga, riset ini sebenarnya jauh lebih, harusnya kita lebih concern terhadap riset itu. Berarti PR-nya banyak nih. Mas, tapi dari negara-negara tadi yang jadi subjek penelitiannya IMF sama World Bank itu, kan ada yang riot, ada yang segala macam. Itu sebetulnya karena awalnya memang kelas menengah dan kelas bawahnya itu dalam kondisi terjepit sehingga akhirnya main judi online, kena pinjaman online gitu, atau memang justru sebaliknya gitu, karena kebanyakan main judi online, main pinjaman online, akhirnya justru malah jadi bikin krisis ekonomi karena duitnya keluar semua. Nah, jadi kan ibaratnya kayak ayam sama telur ya, mana duluan ya. Nah, jadi kalau kan ada beberapa negara ya, salah satu Albania di tahun 96. Nah, dia tuh epicentrumnya nggak cuma judi online, tapi paling besar MLM sama Ponzi scheme. Jadi gara-gara itu uang masyarakat, berarti uang yang beredar di masyarakat ya, keluar, masyarakat chaos kan, nggak punya duit buat beli ayam, beli susu segala macam, otomatis cadangan negaranya kepake, akhirnya apa? Habis harga tinggi dong, Inflasi ya. suku bunga naik, orang KPR pada mangkrak, riot, ratusan orang meninggal kan. Jadi kalau kita bilang, nih masalahnya klise nggak? Menurut saya enggak. Karena dampaknya masif dan nggak cuma di Albania, bahkan Kolombia kalau kita riset, dia gara-gara kasus yang serupa ini sampai negara itu mendeklar state of emergency. Saking udah rusuhnya gitu ya. Betul. Itu yang duit yang keluar dari negara-negara itu karena tadi Ponzi dan MLM itu seberapa banyak, mungkin berapa persen dari anggaran mereka itu, Mas? Jamaika sendiri dengan kasus yang serupa itu dia hilang kalau bicara persentase 12% dari GDP-nya, Mas. Waduh. Itu dalam berapa tahun kira-kira? Oh, ini case ini mungkin 3-4 tahun. 3-4 tahun hilang segitu. Iya. Dengan rasio itu kalau misalnya contoh kita simulasi tabrakin sama GDP kita. Kan nggak lucu, nilainya kan nggak lucu, Mas. Iya. Jadi. Betul. Mas, tapi dengan kita berkaca dengan pengalaman beberapa negara yang Mas sebutkan tadi, ada khawatiran juga nggak sih dengan kita tahu judi online begitu maraknya terjadi di Indonesia, tapi pemerintah dan aparat penegak hukum juga belum ada penindakan yang nyata gitu bisa dikatakan. Apakah mungkin kejadian yang terjadi di negara-negara tersebut bisa nular juga ke Indonesia nih kalau tidak segera diseriusi begitu, Mas? Titik masalahnya di mana? Saat ada kasus seperti ini, kita berkaca sama negara-negara tadi, kan balik lagi nih, pelaku kejahatan kan nggak mau duit yang dia udah susah-susah diambil, ketahuan, ketangkep, diambil lagi kan, akhirnya diumpetin. Uang itu adanya di mana? Di Indonesia apa di luar? Di luar. Berarti itu akan jadi distorsi nggak dengan peredaran uang di dalam negeri? Iya dong. Apalagi kalau tadi, kalau datanya PPATK, teman-teman bilang ratusan triliun kan? Perputaran uangnya kan terkait judi online. Berarti ini nggak kecil. Nah, ini kan implikasinya kalau menurut saya, ke pertanyaan Mas Dito, wah iya, bisa jadi salah satu trigger terkait hal yang seperti itu. Karena fakta empirisnya kan udah ada kan? Negara lain yang sudah ada kasus yang dia serupa, nggak identik karena dia ada Ponzi-nya, ada MLM segala macam, dan implikasinya ternyata seburuk itu. Kalau gitu berarti kan kemarin sempat disebutnya tuh, kita nggak ngomong soal siapanya ya, Mas ya, tapi ini kan mengindikasikan inisial T di Kamboja, mengendalikan dari Kamboja. Dulu waktu kasus Sambo juga konsorsium 303 disebut mengendalikan judi online dari Kamboja. Berarti kalau misalnya mengacu sama riset itu, negara yang dituju ini sebetulnya Indonesianya atau Kambojanya atau gimana dalam konteks Indonesia Kamboja dan loophole tadi gitu, Mas? Ya. Jadi ada beberapa poin ya. Pertama, kita bicara ada namanya itu predicate crime. Predicate crime ini adalah tindak pidana asal.
Ya kita lihat tindak pidana asal misalnya orang melakukan judi karena di beberapa negara judi itu tidak salah. Ya. Nah, itu dia. Tapi di Indonesia itu confirm itu ilegal atau dilarang secara hukum. Jatuh pidana lah. Nah, predikat crime ini dia harus mencari victim atau korban. Nah, korbannya kalau kita bicara dalam kasus ini yaitu masyarakat Indonesia. Oke. Nah, dari predikat crime ada kejahatannya, ada korbannya menghasilkan namanya proceeds of crime. Proceeds of crime itu apa sih? Apa yang dihasilkan dari kejahatan? Contoh, judi online-nya itu kejahatannya. Ya. Masyarakat yang kena, yang uangnya kekuras, tanda kutip, itu victimnya. Nah, uang yang diperoleh dari masyarakat tadi, uangnya dikuras, Keuntungannya. itu proceeds of crime. Apa kaitannya kalau tadi kita lihat di banyak berita ya ke Kamboja atau apa, bahkan saya lihat PPATK dalam statement formilnya dibilang nggak cuma ke sana. Ya. Ada namanya rekening pengepul ya, atau penampung, alirannya juga ke Singapura. Oke. Nah, jadi dalam konteks negara ini sebagai apa? Kita bicara yang selanjutnya adalah konteks terkait penyembunyian atau peleburan atau penyamaran, kalau bahasa kerennya money laundering, pencucian uang. Kayak gitu. Nah, itu pertanyaan kita nih bisa dijawab secara estetik maupun substantif, Mas. Kenapa Kamboja? Atau Dari kenapa sekian banyak Singapura? negara, Dari kenapa- sekian banyak negara gitu. Pengendalinya itu di negara Kamboja atau Singapura, atau mungkin karena itu tadi memanfaatkan celah-celah bahwa di situ judi dilegalkan sehingga mereka di sana tuh ada alasan lain, Mas. Iya, iya. Nah, kalau itu terus terang ya, kalau menurut saya secara teori justru negara-negara yang seksi untuk kita bicara money laundering itu nggak cuman Kamboja. Kalau dari riset ya, mengutip balik lagi IMF dan World Bank tadi, di beberapa contoh kasus tadi Lesotho, Kolombia, Albania yang sampai chaos, itu dia punya kayak negara satelit. Salah satu yang terkenal juga namanya Panama. Oke. Mungkin tapi ini yang kedua yang mungkin teman-teman nggak terlalu dengar ada namanya Saint Lucia. Nah, ada juga nanti namanya Guernsey dan lain. Kalau yang paling sering kan British Virgin Island, Yeah. Cayman Island. Nah, ini banyak kayak gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya, negara apa sih yang terindikasi kalau bahasa tadi yang seksi dijadikan tempat yang aman dan nyaman untuk orang tadi ngumpetin? Ya. Yang nomor satu, ternyata yang menarik nomor satu, stabilitas hukum dan politik. Pertanyaannya kenapa? Misalnya nih, Mas jadi bohirnya, contoh ya, Contoh, iya. bohirnya judi online misalnya, bukan berarti Mas yang judi online, Iya, iya. ntar ditargetin. Kita judinya offline. Nah, contoh, Mas bisa jadi bohirnya nih, karena tadi balik lagi ke konsep yang pertama, udah ada tindak pidana asal, ada victim, ada duitnya kan. Iya. Hal pertama yang Mas pikirin, jangan sampai saya udah bikin sistemnya susah-susah, costnya mahal loh bikin kick. Apalagi servernya nggak murah kan, transaksinya banyak. Iya. Kalau kita lihat data PPATK ratusan triliun kan, pasti kan database-nya juga nggak murah kayak gitu. Yang pertama kali dipikirin, nggak mau dong uangnya kedeteksi dan keambil sama aparat penegak hukum ya? kan. Pasti langsung diumpetin kan. Iya. Berarti Mas harus diumpetin di tempat yang dia paling aman dan paling nyaman. Pertama, nggak ada turmoil. Turmoil tuh kayak pergoncangan Gonjang-ganjing ya. politiknya dia nggak jelas. Maksudnya gini, jangan sampai Mas udah nyolong, naruh di tempat, terus duitnya dicolong orang. Kan gampangnya kayak gitu kan. Nah, kan negara-negara kalau balik lagi researchnya teman-teman IMF World Bank, dia ada tadi kategori beberapa negara seperti itu. Nah, balik ke pertanyaan, Kamboja, menurut saya, kalau saya pribadi, ya ini cukup questioning juga. Mungkin bisa jadi di pooling di situ, atau dari situ dipindahin lagi ke tempat lain. Endingnya seperti itu. Apalagi Jadi belum tentu Kamboja ini endingnya di Betul. sana. Dan tempat singgah aja bisa jadi juga dong ya. Singgah. bisa ya bisa Iya. enggak. Karena kalau kita lihat dari tadi statementnya Pak Ivan ya dari PPATK di Google, saya lihat oh ternyata nggak cuma Vietnam nih, ada juga pergerakan ke Singapura. Seperti itu. Itu kan ketika kita membahas negara-negara yang menjadi dalam tanda kutip pelarian si uang-uang hasil kejahatan ini kan Kamboja lalu beberapa negara Pasifik tadi. Nah, tapi pertanyaannya sekarang adalah mengapa Indonesia yang akhirnya ditargetkan menjadi negara dalam tanda kutip korban organized crime tadi seperti disebutkan oleh Mas Paku di depan kan ada Albania, Lesotho dan sebagainya. Nanti kan kita melihat Indonesia ini semacam menjadi tempat bermainnya judi online begitu sekarang saat ini. Apa yang membuat negara-negara seperti Indonesia ini menjadi targetnya gitu, Mas? Wah, ini pertanyaan Mas Dito menurut saya penting ya, dan ini mungkin Kalau udah maju ini Serius ya? kalau main PS kalah maju serius.
Karena pertanyaan ini jatuhnya bagi saya cukup fundamental ya. Kita bicara demografi berarti ya, demokrasi bagaimana sih pola atau behavior manusia di suatu populasi atau daerah ya. Kita bicara sekarang saya nggak tahu tepatnya, mungkin kurang lebih hampir 280 juta penduduk Indonesia. Nomor satu, mohon maaf nih kalau kita googling, ada data dari UNESCO ya kalau nggak salah, itu Indonesia menjadi negara, saya nggak tahu yang tahun 2024, sebelumnya itu di researchnya nomor 2 tingkat illiterate, Iya. Literasi. paling rendah sedunia, nomor 2. Berarti kan kita bicara data yang formil kan. Nah, dari itu berarti kalau kita teruskan apa dampaknya? Bagaimana sih konsep berpikir kritis? Gak cuman masyarakat Indonesia secara umum, tapi khususnya terutama generasi muda. Karena kan penulis kita bicara generasi muda ya. Nah, kalau kita googling, kita bicara data balik lagi, mohon maaf, yang membuat kita cukup terhenyak, salah satu, saya nggak tahu yang paling tinggi atau salah satu yang paling besar, victim dari kalau tadi judi online, ini korban pinjol. Itu profesi yang seharusnya mengajarkan berpikir kritis. Guru. Iya. Seperti itu. Nah, balik ke pertanyaan Mas Dito, berarti kalau contoh ya, saya berpikir sebagai pelaku kejahatan. Saya menargetkan suatu daerah di mana demografi manusianya nomor 1 tidak kritis. Berarti masuk ke konteks yang faktor-faktor yang tadi. Kedua, logikanya kayak gini. Kita mungkin kalau kita bicara struktur yang mungkin sedikit marginal ya, kan kita bisa lihat parameternya dari UMR. Misalnya dari yang di bawah UMR, teman-teman yang di bawah UMR. Mohon maaf, mungkin untuk dia survive aja, dia masih struggling, kok tiba-tiba dia ngambil slot yang mungkin gak banyak ya, 10.000, 20.000, lama-lama ratusan ribu juga. Seperti kayak gitu. Jadi kita harus berpikir dari dua konteks. Pertama dari sisi victim, kita ya, ini ada PR besar nih. Dan PR-nya nggak cuma bicara sistem deteksi, sistem respon, investigasi. Ini kita berpikirnya nggak linear lagi nih. Ke berbagai dimensi, salah satu tadi edukasi. Itu yang paling penting. Nah yang kedua, kita balik lagi edukasi finansial, tapi yang fundamental kan edukasi, fundamentalnya dulu. Nah yang kedua, baru dari perspektif pelaku, balik lagi pertanyaan Mas Dito, ternyata ini menjadi magnet yang lukratif nih, negara-negara seperti ini. Iya. Kayak gitu. Mas, tapi kayaknya masa kita menempatkan victim ini, korban ini sebagai biang keladinya gitu ya. Ibaratnya biang keladi, karena kan sebetulnya masa pemerintah kita tidak bisa membuat apa-apa sehingga agar si pelaku yang mau menargetkan masyarakat yang illiterate tadi itu bisa diblok oleh pemerintah dengan cara apa, misalnya dengan cara deteksi dini judi online-nya terus segera diblok atau aksesnya segera dibatasi seperti itu. Kenapa pemerintah kita seakan-akan terlihatnya tidak bertindak apa-apa untuk mencegah supaya pelaku ini tidak bertemu dengan si korbannya gitu ya Mas ya? Iya, mungkin ada dua hal ya kalau bicara pemerintah seolah tidak bertindak apa-apa. Bahkan kalau kita lihat salah satu negara yang identik dengan adik kuasa Amerika ya, kasus yang sama di Amerika sama parahnya. Seperti itu. Belum kita bicara konteks narkoba, pencucian uang. Nah, tapi kalau balik lagi ke pertanyaan Mas Vito, kalau kita bicara regulasi saya, menurut saya pribadi ya, itu sudah lebih dari cukup. Regulasi kita. Contoh paling gampang. Kalau kita bicara dalam konteks transaksi yang sifatnya ini bau amis nih, mencurigakan. Misalnya tadi konteksnya pinjol ya. Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 itu tentang apa sih? Tentang anti money laundering lah, pencucian uang. Misalnya salah satu kita kutip pasal 1 poin kelima, dia bicara ada namanya transaksi keuangan yang mencurigakan, yang bau amis tadi. Dia punya parameternya tuh. Contohnya di luar dari pola kebiasaan. Seolah-olah ini kok bau-baunya dibuat structure untuk menghindari sesuatu. Paling konkret apa sih? Menghindari pelaporan. Implikasi praktisnya apa? Dengan adanya regulasi kayak tadi, berarti kita bicara ke sektor industri, paling gampang bank deh. Bank itu dalam undang-undang yang sama kan namanya pihak pelapor, wajib melaporin ke PPATK. Otomatis dia harus buat sistem yang menjawab kebutuhan pasal tadi. Sistem deteksi lah. Misalnya Mas Dito, contoh misalnya mahasiswa nih, beasiswa tiap bulan dapatnya 2 juta. Kok transaksinya mendadak jadi 20 juta? Bank mendeteksi, melakukan laporan. Salah satunya misalnya ke PPATK. Jadi kalau kita bicara secara
satu regulasi, pengaturan, kedua sistem dan infrastrukturnya kita sudah cukup. Memang ada faktor lain tadi. Mohon maaf nih, Implementasi. selain implementasi, demografi manusia kita terlalu banyak. Oh. Dan mungkin SDM-nya juga nggak, rasionya nggak imbang seperti itu. Artinya organ-organ yang seharusnya bisa melaksanakan pasal tersebut juga belum begitu kuat menurut Mas Paku nih, sehingga kira belum bisa menandingi banyaknya publik yang harus mungkin dalam tanda kutip diawasi dan diatur supaya tidak sampai terjerat masalah-masalah judi online itu. Iya, memang perlu banyak yang harus kita improve ya, kita kembangkan. Tapi kan itu ya wajar ya. Maksudnya ya, kalau kita bicara di industri anti fraud, investigasi, asset recovery, selalu tuh antara regulasi, sistem, aparat penegak hukum sama pelakunya. Ya. Ini saling kuliah. Betul. Dalam prakteknya, nggak cuma Indonesia, bahkan Iya negara sih, lain. Semua negara bahkan. Pelakunya lebih pinter. Maling lebih pinter biasanya daripada. Betul, karena kan dia harus paham bagaimana proses bisnisnya kan, Iya. cari celahnya kan. Tapi sendinya kan di situ, kita harus gimana saling adu-aduan kayak gitu. Mas, masalahnya kan ini juga memantik kecurigaan karena seakan-akan pemerintah atau negara itu impoten dalam hal menindak judi online ini sampai korbannya begitu banyak gitu, bahkan sampai ada juga yang bakar diri, bakar membakar diri. suaminya segala macam. Iya, sampai kayak gitu kan. Kalau tadi kita bahas konteksnya ada maling sama ada penegak hukumnya, apa memang ini kan modus yang banyak terjadi juga dalam berbagai kejahatan terorganisir, ya antara penegak hukumnya melindungi maling atau penegak hukumnya juga maling juga. Kalau itu dalam riset soal judi online di Indonesia atau di negara-negara berkembang, memang begitu juga nggak sih polanya atau memang itu hanya kecurigaan kita aja gitu? Iya. Kalau mungkin saya jawabnya normatif ya. Jadi kalau di negara lain, Baker Research tadi, memang kita bicara paling umum sistem judiciary. Judiciary itu sistem peradilan. Bahkan sampai ke level paling bawah, itu memang itu terjadi. Contohnya misalnya kita sebut di negara lain. Tapi di negara Indonesia, kita kan, mohon maaf nih, kita bisa bicara itu confirm kalau sudah ada putusannya. Sedangkan putusannya aja kadang kita nggak ada kan kayak gitu. Yang bilang bahwa ini terlibat segala macam kayak gitu. Oke. Mas, tapi kita mungkin balik lagi terkait negara-negara yang kita tahu dikendalikan dari Kamboja dan sebagainya. Ini kan menjadi pertanyaan publik juga, emang bagaimana caranya sih yang main judi online di Indonesia, tapi kok pengendalinya bisa ada di luar negeri gitu. Ini sebenarnya kalau yang Mas tahu, hasil penelitian Mas itu ya, bagaimana sih sebenarnya modus-modus organized crime dalam konteks ini adalah judi online, sehingga bisa dilakukan dari negara yang jauh di sana begitu untuk Indonesia ini. Saya nanya ke Mas Dito deh. Mas Dito punya email nggak? Punya. Emailnya ada di mana? Emailnya susah juga. Kalau mau akses dari handphone apa dari laptop? Dari laptop atau handphone? Dari laptop atau dari komputer kantor? Dari laptop atau handphone sih kayaknya. Suatu saat laptopnya ketinggalan di rumah. Mas Dito harus tugas misalnya ke daerah mana Indonesia Timur, paling ujung, Papua lah. Masih bisa akses emailnya nggak? Masih bisa, tapi kan agak ribet ya. Bisa lah, di bisa handphone. dong. Iya. Tapi laptopnya kan tadi kata di kantor. Oh iya. Terjawab kan? Maksudnya dalam konteks teknologi hari gini itu udah no issue sih. Dan itu menjadi hambatan juga nggak sih Mas, dalam artinya ketika pemerintah atau aparat penegak hukum ingin menindak itu karena faktor itu tadi menjadi karena yurisdiksi jadi Mas, karena kita nggak bisa jelas. menindak langsung. Pertama yurisdiksi, kedua tadi kita harus tanda kutip ya berkompetisi dengan perkembangan informasi sama teknologi. Jangan sampai pelakunya sistemnya lebih advance dari kita, kayak gitu. Mas, ini apa yang memang nggak bisa diselesaikan secara, misalnya kalau kita katakan di Kamboja judi itu legal, tapi kan tadi sumber kejahatannya itu di kita itu pidana hitungannya gitu. Oke, misalnya penegak hukum mau langsung menegakkan hukum ke Kamboja susah karena ada perbedaan hukum tadi, perbedaan aturan kan. Tapi apakah kita bisa gitu misalnya menjajal secara diplomatik G2G gitu? Presiden kita mungkin karena melihat ini udah urgent gitu ngomong ke pemimpin tertinggi di Kamboja bahwa ya kita duduk bareng bahwa ini di sini udah parah banget loh dan itu pidana dan negara ente ini kayaknya dijadiin suaka nih gitu buat nyembunyiin atau nyamarin uang gitu. Iya. Bisa ditempuh kayak gitu Mas?
Ini pertanyaannya bagus nih. Jadi Memang. jadi mungkin cerita sedikit ada sifatnya by research, terus mungkin sedikit pengalaman teman-teman. Lapangan ya. Iya. Jadi kalau kita bicara dalam konteks hukum internasional, terutama kita bicara tindak pidana ya, itu kan ada beberapa konvensi. Nomor satu namanya konvensi UNTOC, United Nations, UN-nya, TOC-nya itu T-nya Transnational Organized Crime. Oke. Termasuk kayak tadi kasus pinjol misalnya. Ada juga yang fokus kalau kita bicara korupsi namanya UNCAC, United Nations Conventions Against Corruption. Nah, dalam kedua hukum internasional ini yang kita spektrumnya hukum pidana secara khusus, itu ada konsep namanya dual criminality. Dual criminality itu apa sih? Bahasa gampangnya gini, kalau di satu negara A itu hukum negara tersebut bilang ini pidana, hukum negara lain dalam case yang sama juga harus bilang pidana. Pidana juga. Nah, tapi kita harus lihat perspektifnya. Ini sering dijadikan sama pelaku kejahatan dalam konteks tadi. Dia malingnya di negara A, di negara Indonesia judi ilegal. Dia nyembunyian di negara yang negara itu bilang judi itu tidak ilegal. Berarti dia mau mencari celah dual criminality ini kan. Implikasinya apa? Ada namanya itu kerjasama internasional untuk terkait asset recovery. Salah satu platformnya namanya MLA. Mutual Legal Assistance. Betul, tepat. Bantuan hukum timbal balik dalam konteks pidana. Kita udah punya undang-undang yang nomor 1 tahun 2006. Nah, tapi di undang-undang itu maupun di UNCAC atau di UNTOC secara khusus, di beberapa pasal ada kata-katanya, itu setiap negara harus memberikan kerjasama atau pertolongan, bahasa eksplisitnya, give the widest measures. Jadi maksudnya apa? Dual criminality itu dihilangkan. Nah, cuman menjadi PR bagi kita negara korban nih. Nggak bisa kita mentang-mentang, oh udah ada kesepakatan internasional nih bisa saling bantu. Tapi bisa jadi, ya kalau kita negara penampung ya, Vietnam, kan nggak mau kan udah masuk 100 triliun, ntar hilang lagi nih kan butuh juga kan buat bangun jalan segala macam misalnya. Nah, PR dari kita sebagai negara viktim, negara yang uangnya diambil dengan suatu tindak pidana, nomor 1, kita harus memastikan ada investigasi yang berjalan secara domestik. Investigasi itu kan mulai dari kalau hukum acara kita, penyelidikan, penyidikan, bahkan nanti diterima sama jaksanya, P21, nanti ada proses sidang, meyakinkan hakim sampai syukur-syukur diputus. Tapi masuk ke dalam proses investigasi pun, ini bisa menjadi penguat secara konkret ke negara yang uangnya ditampung bahwa konteksnya bukan lagi tindak pidana murni, tapi pencucian uang. Maksudnya gimana? Kita membuktikan nih, itu tindak pidana Indonesia. Tadi balik ke konsep awal, tindak pidana menghasilkan proceeds of crime. Ratusan triliun kan. Diumpetin di suatu negara. Kita harus meyakinkan negara itu hasil kejahatan yang negara kamu jadi pencucian uang. Nah, kalau kita bicara kalau konteksnya pidana murni itu nggak akan bisa jadi dia berkilah pakai skema yang tadi. Apalagi di hampir banyak negara, contoh, jangan-jangan Kamboja bagian dari kesepakatan global anti pencucian uang. Apakah dia jadi anggota FATF atau yang lain segala macam. Nah, jadi pinter-pinter kita lah. Tapi paling penting kita selesaikan PR dalam negeri dulu. Baru kita gedor pintunya dia. Oh iya. Tapi kayaknya soal judi online di Indonesia belum ada yang ngusut secara TPPU kayaknya ya, pencucian uang. Dan maksudnya itu kunci kan kalau misalnya kalau hubungan untuk aset recovery ke Kamboja dan sebagainya. Melacak di dalam negeri aja belum terjadi, apalagi minta tolong ke Kamboja kan gitu. Mas, tapi dalam konteks, mungkin tidak dalam konteks judi online, tapi konteks kejahatan lain, udah ada nggak sih Mas mungkin case-nya bahwa pemerintah Indonesia, penegak hukum Indonesia nih berhasil mengungkap sebuah kasus menggunakan skema yang tadi Mas jelaskan melalui TPPU ke negara-negara yang punya dual criminality itu? Kalau kita bicara kerjasama internasional, itu best practice-nya menurut saya lebih dari cukup. Terutama kalau kita fokus ke kasus korupsi ya. Jadi teman-teman di KPK kan, kalau teman-teman lihat kerjasamanya bahkan sampai ke teman-teman FBI. Kalau di Singapura juga ada punya KPK-nya juga, kayak gitu. Dan itu intensif dan best practice-nya banyak. Best practice dalam mereka gini, kasusnya diputus di sini, duitnya balik. Tapi di satu sisi, kalau tadi kan kita yang minta tolong, ada juga best practice yang negara asing, kasusnya di luar negeri minta tolong ke kita, itu juga kita banyak yang support. Saya lupa kasus, tapi ada beberapa kasusnya. Enggak, ada terkait narkoba, terkait fraud,
pencucian penipuan penggelapan, tapi saya lupa detail nomor putusannya, tapi itu ada. Kalau yang kayak penelitian yang di IMF sama World Bank tadi Mas, yang di Kolombia, Albania dan negara-negara satelitnya itu, ada nggak sih yang udah punya best practice bahwa akhirnya asetnya bisa direcovery dari negara-negara satelit itu? Nah, ini saya jawabnya berat Mas. Bahkan nih sampai ada penelitian ya, kalau teman-teman cek ada namanya itu ACFA. ACFA itu Asosiasi Certified Fraud Examiner. Jadi kayak investigator dia punya asosiasi internasional lah. Indonesia juga punya cabangnya. Dia bikin riset. Kita bicara dari fraud yang recover, yang balik nih secara utuh. Kalau nggak salah nggak nyampe 10%. Oke. Apa yang menyebabkan sangat sedikit itu Mas, 10%? Padahal kan dengan mungkin kekuatan produk hukumnya sudah sedemikian rupa, apa yang menyebabkan? Paling penting secara praktis nomor 1 itu speed. Saya kasih ilustrasi kayak gini. Mas misalnya punya keluarga di Jogja apa di Jawa Timur atau di Kalimantan contohnya. Mau kirim uang ke orang tua atau ke saudara. Hari gini masih ke ATM nggak? Enggak, pakai handphone aja udah. Ini kita bicara praktis ya. Iya. Berapa detik hitungannya? 1 lah. 1 detik kan? 1 detik. Kita bicara 10 menit aja yang di sana udah uring-uringan. Iya benar. Bener nggak? Buruan lama banget sih. Nah, buruan lama banget gitu. Sekarang kita dari perspektif yang berbeda. Kita bicara pertama, untuk ngeh ini ada kasus apa enggak. Kita bicara deteksi. Apakah 1 detik? Iya, harus Enggak. Untuk melakukan permintaan informasi. Ini dalam negeri ya. Antar lembaga. Dari aparat penegak hukum misalnya ke penyedia jasa keuangan ke bank. Apakah 1 detik? Berapa lama sih Mas? Mas buat surat aja 1 detik enggak? bikin suratnya, ngirim Belum suratnya. ininya ACC pimpinan dulu ya, tanda tangannya baru kirim ke sana. Oke. Ini kita bicara praktis. Next time. Nah ini yang terjadi di internasional, nggak cuma di Indonesia. Oke. Makanya kalau kita bicara tadi kenapa kok recovery-nya kecil banget kayak gitu. Ya karena paling penting adalah kita mendeteksi, bukan merespon pas udah kebakaran. Secara cost lebih mudah, seperti itu. Oh. Karena ketika speed itu kita kelamaan, Iya. uangnya keburu dicuci di sana. Dan udah kemana-mana. Udah kemana-mana kan. Oke, untuk mendeteksi judul ini Jadi harus mulai dari mana, mana, gitu Mas? Kan menjadi pertanyaan kita kan, ya masyarakat kita segitu banyaknya, teknologi juga sebegitu canggihnya, lalu bagaimana mendeteksi Harus judi online ini? ngekatnya tuh dari mana sih Mas? Karena kan ya PPATK udah bisa memetakan aliran dananya dari mana, terus korbannya berapa gitu, perputaran uangnya berapa. Itu kan kalau kita sebagai pembaca awam kan oke, petanya udah kelihatan gitu. Tapi nah udah, blok akses itu dari mana yang paling gampang? Menurut saya ada 2 hal yang paling penting. Pertama dari internal tuh masyarakatnya. Yang kedua peran negara. Nah kalau internal, tadi kan kata-kata yang menarik, Mas bilang kan banyak korbannya nih. Iya. Mereka paham nggak kalau mereka korban? Nah itu dia. 2,3 juta, apa 3 juta sekilas. Nah, anak SD misalnya nelpon, Iya. "Mak, duit saya hilang dari handphone," jelas dia korban. Iya. Tapi kalau dia download aplikasinya, dia ngambil duit dari emaknya, dia masukin, dia top up, banyak kan modusnya pakai e-wallet, pakai ini, pakai itu, bahkan ada yang juga cash langsung ke rekening, dia masukin, itu korban nggak? Jangan-jangan kalau kita bicara ansih ya, sangkut hukum pidana, jangan dia pelaku bagian dari keterlibatan. Ada intensi, Seperti itu. Nah balik lagi pertama, paling penting tadi itu ya, makanya pertanyaan di awal Mas Dito, menurut saya itu epicentrumnya. Kita bicara edukasi dan proses kritis masyarakat. Kita harus bisa membedakan nih, bukan hanya sebatas mana yang baik dan buruk, tapi ini merusak hidup kita nggak? Apalagi sekarang, ya mohon maaf ya, nyari cuan kan nggak gampang ya. Masa gara-gara habit yang kita gitu kita hilang. Nah yang kedua, peran negara. Kita bicara 3, kita bicara hukumnya, kita bicara sistemnya, sistem deteksi, tadi kita bicara perbankannya segala macam, pelaporannya, meresponnya. Yang ketiga manusia. Manusia itu apa sih? SDM, kompetensinya. Kompetensi teknis. Udah cukup nggak? Menurut saya harus terus di improve. Ya penjahatnya aja kuliah terus kok. Kalau dari kita, oke, tadi dari segi korban atau pelaku itu soal illiterate,
itu masih jadi masalah soal edukasi itu. Tapi kalau dari segi negara tadi, Penegakan kelemahan hukum kita ya. di mana sih, Mas? Ketiga hal itu. Jadi kalau regulasi menurut saya kalau menurut saya ya, lebih dari cukup. Tapi implementasinya. Implementasi misalnya kita bandingin rasionya aja. Kasusnya ribuan. Iya. SDM-nya 20 orang. Ya. Nah itu kan secara make sense SDM ini juga. maksudnya aparat penegak hukum gitu atau? Nggak cuma aparat penegak hukum. Publik ya. Bahkan kita bicara tim dedicated tim yang mendeteksi atau melakukan pemantauan. Kan udah ada satgas Mas sekarang. Satgasnya berapa orang? Dibentuk sama satgas judi online ini. Iya. Betul. Cukup nggak kira-kira Nah, nggak tahu. terkait Cukup, Mas? jutaan transaksi yang kalau datanya ini ratusan triliun Ratusan triliun. aliran dananya. Nah berarti kan hand to hand antara manusia, sistem, Ya. yang berarti kita nggak usah manual lagi ya. Iya. Kita bikin parameter, kalau masuk ke dalam hit ini, wah ini warnanya merah, ini warna hijau, ini warna kuning. Kalau merah, respon 1 apa, respon 2 apa, respon 3 apa. Sesederhana itu dulu aja. Tapi itu dilakukan. Jangan sampai sekarang dilakukan, nanti beda hype-nya udah beda lagi, itu nggak digiatkan lagi. Mas ini apa? Mau nanya lagi? Nanya terus dong. Yes, Mas. nah ini kalau ada pertanyaan juga nih bagaimana dengan tadi mungkin sudah disinggung dengan oleh Vito ya aparat penegak hukumnya ini sudah seberapa serius Mas melihat bahwa kan yang muncul juga asumsi di tengah publik itu tadi mungkin balik lagi ke pertanyaan pertama bagaimana ada kemungkinan intervensi lah dari orang-orang yang mungkin disebut-sebut sebagai backingnya judi online. Kalau Mas sendiri melihat sudah sejauh mana sih keseriusan pemerintah dalam hal ini aparat penegak hukum untuk ya akhirnya bisa benar-benar menindak kasus judi online ini di Indonesia? Menurut saya keseriusannya harus diimprove lagi, nggak cuma dengan serius, tapi juga kita bicara sistem, infrastruktur, segala macam. Paling sederhana kita lihat, paling gampang dari silabus pelatihan. Contoh, saya ngutip, kalau di kitab undang-undang terkait pidana kita, definisi penyidikan itu apa? Misalnya saya bicara secara teorinya. Definisi penyidikan adalah membuat terang suatu peristiwa untuk menemukan tersangka. Tersangka siapa? Manusia. Dari tadi kita ngobrol, kita bicara orang apa aset? Ya kan soal aset sih. Bicara aset yang diumpetin kan? Nah berarti kan jangan-jangan udah beda fokus nih. Seperti itu. Tapi kan kita nggak boleh stop dari situ. Kita buat turunannya. Juknisnya seperti apa? Untuk mengumpulkan alat bukti, metodologi, kita bicara ke kompetensi. Contoh, saya ngutip lagi. Misalnya kalau kita bicara mekanisme atau proses bisnis investigasi yang normatif, kalau kita lihat kan ada namanya pemeriksaan, pemanggilan orang, pengambilan alat bukti. Nah sekarang dengan perkembangan teknologi, saya butuh nggak orang yang saya panggil, saya periksa biar dia ngaku atau enggak? Bisa jadi dia nggak ngaku. Berarti apa? Untuk saya tahu Mas Dito contohnya, hari ini dia makan apa, transaksinya berapa banyak, kemana saja, ke siapa saja, jangan-jangan dia sendiri lupa. Yang saya lakukan apa? Saya sedot data dari handphonenya. Kan ada mobile banking. Nah, itu kita bicara tadi, teknologi sama kompetensi manusianya, mengutilize itu. Nah itu kita PR-nya banyak. Kita bicara laboratorium forensik, kita bicara software, kita bicara brandware. Kalau dibilang serius, saya rasa mungkin sebagian serius. Tapi kalau kita bicara hal yang faktor X ini, masih banyak yang kita harus improve. Nah, kita bandingkan jangan-jangan tadi pelaku kejahatannya, dia punya teknologi yang juga nggak kalah dari kita juga seperti itu. Udah pengen minta rating Mas dari 0 sampai 10. Oke, apa tuh pertanyaan? Ini titipan? ada pertanyaan juga nih Mas, best practice melawan judul. Nah ini mungkin kita kan udah banyak bicara tentang kejadian di dalam negeri nih Mas. Mungkin Mas juga punya hasil riset dan sebagainya tentang bagaimana negara-negara lain dalam melawan judi online di negara masing-masing Mas. Mungkin ada yang bisa di-share nggak Mas? Best practice-nya seperti apa sih? Kalau ini menarik ya, karena kalau kita bicara best practice judi online, kita bicara tadi pertama serigit apa regulasi, kan parameter dulu kita checklist serigit apa regulasi, sekonkret apa implementasi dari regulasi tersebut, yang ketiga kesiapan infrastruktur sistem manusia. Otomatis negara yang adequate seperti itu, mohon maaf itu negara-negara maju. Dan bahkan kita sebut contohnya misalnya Singapura, Swiss.
Nah, saya tuh tahun 2018 saya dikirim sama Kejaksaan Agung sama Kementerian Lingkungan Hidup untuk belajar di Kejaksaan sama Kementerian Keuangannya Belanda. Oke. Jadi dia punya satgas untuk pelacakan aset-aset hasil pidana. Kalau saya boleh jujur, itu mereka canggih. Kita bicara pelatihannya, kompetensinya, salah satu yang kita bisa belajar dari situ. Itu yang satu. Kedua tadi Swiss. Ya Swiss dari dulu kan terkenal sebagai negara apa sih perbankan finansial. Tadi untuk dia meyakinkan orang, kamu naruh duit di tempat saya deh. Dia harus menjamin sistemnya aman dong. Iya, betul. Jangan sampai tiba-tiba besok datanya hilang semua. Kayak gitu. Nah itu yang kedua. Nah yang ketiga, Singapura. Coba googling deh. 3 tahun terakhir, salah satu kasus money laundering terbesar di Asia yang crackdown, yang ngebuka, yang ngebongkar sindikatnya berbagai negara, ada dari Rusia dan yang lain, Singapura. Terutama penyidikan kepolisiannya Singapura. Dan memang faktanya selama ini kita aparat penegak hukum kita kan hands in hands kerjasama intent dengan aparat penegak hukum Singapura juga seperti itu. Minimal itu yang paling dekat Singapura, Swiss. Kalau empiris karena saya pernah dikirim belajar di sana, saya lihat Belanda juga sistemnya cukup advance. Tapi kira-kira teks berapa lama sih Mas kita untuk bisa sampai levelnya ke sana? Waduh. Ini saya mau jawab bingung Mas. Iya gimana ya? Karena gini. Pertama kita ngeliat dari paradigma atau prioritas. Kalau kita ngeliat dalam struktur yang mikro, yang kecil nih. Perusahaan deh. Kan ada beberapa departemen. Ada namanya departemen kepatuhan. Ada departemen sales. Yang satu fokusnya nyari duit. Iya dong, jual barang dong. Yang satu fokusnya ngabisin duit. Kan bikin sistem ini itu, tapi paradigmanya harus kita ubah. Bahwa departemen ini kalau kita contoh perusahaan ya. Departemen kepatuhan bukan ngeluarin duit aja, tapi dia ngeluarin duit membuat sistem jangan sampai duit internal perusahaan hilangnya lebih banyak. Dan menjamin dari luar yang masuk lebih banyak. Pertama paradigma itu. Maksudnya apa? Paling gampang. Kita bikin rasio deh. Anggaran pembelanjaan. Buat tadi kira-kira teman-teman di lapangan kita sebut nggak cuma polisi ya, KPK, jaksa. Bahkan di kementerian punya penyidik. Tahu nggak? Namanya PPNS. Oke, ya. Kita lihat gajinya udah cukup belum? Itu yang pertama. Yang kedua yang paling penting, silabus pelatihan dia udah cukup belum untuk hand in hand atau compete sama pelaku kejahatan yang advance. Kita cek dari pelatihannya, laboratoriumnya, alat-alatnya. Kan kita bisa cek dari anggarannya. Paling gampang. Baru nanti kita dalami, kita audit lah. Ini anggarannya, penyerapannya bener nggak dipakai nggak? Sejauh mana? Dan harus kita testing. Nah, mulai dari itu dulu aja. Itu basic loh Mas. Basic banget. Dan kita masih punya PR soalnya. Betul. Ketinggalan banget berarti kita. Karena masalah ini menurut saya, ini tidak berdiri sendiri. Ini dia terkoneksi dengan masalah, kita bicara sedikit ini ya, melipir makroekonomi. Iya dong. Mohon maaf nih, ada suatu negara yang stabilitas ininya nggak bagus, dia nggak bisa menjamin uangnya nggak lari kemana-mana. Pihak asing, investor, punya duit kan? Pede nggak naruh di situ? Nggak dong. Nah makanya paradigmanya harus kita shifting nih. Jangan berpikir penegakan hukum ini cost. Oh enggak, ini investasi. Negara harus gedein anggaran tapi dengan catatan diawasi ya. Dan ditindak kalau ada oknum. Kenapa? Meyakinkan tadi. Uangnya aman, kalau ada tindak pidana terutama yang sifatnya kerugian finansial besar, ini direspon dengan benar. Akhirnya orang yang punya intention pengen melakukan itu jadi nyari negara lain deh, jangan Kicep di juga sini. jadi kicep juga. Akhirnya duitnya kan yang beredar dari investasi mudah-mudahan makin besar kan. Ya. Oke. Mas ini mungkin balik lagi tadi ya. Mas menyebut bahwa Singapura adalah salah satu best practice ya dalam hal memberantas pencucian uang ini. Ini ada suatu fakta bahwa di Singapura pada Juli 2024 terungkap skandal judi online. Ada 16 lembaga keuangan terindikasi bekerjasama dengan para bandar judi online, tidak hanya memberikan simpanan, bahkan sampai kredit dan atur investasi. Nah ini pertanyaannya Mas, apakah praktik serupa itu terjadi juga di Indonesia atau bagaimana Mas? Oh ini yang tadi itu ya, berita yang di Singapura ya. Iya. Nah balik lagi nih, saya mohon maaf kalau di Indonesia, kalau ini kan sifatnya dia sudah ada putusannya kan, sudah masuk ke ranah penyidikan yang sifatnya publik, ada putusan. Nah kalau di Indonesia, kalau itu belum sifatnya ingkrah, diputus,
kan kita nggak tahu juga kan. Karena informasi itu kita nggak bisa akses seperti itu. Mas, tapi kalau ini kan sebenarnya mirip yang di Singapura sama di kita. Ada banyak pihak ya yang mengaku dia bisa memberikan pinjol dengan iming-iming sekian, tapi ya masyarakat kita nggak tahu kalau misalnya untuk pinjam misalnya itu harus terdaftar di OJK dan di Bapepti gitu. Nah ini kan nggak terdaftar gitu, tapi mereka bisa beroperasi gitu, yang kita nggak tahu kantornya di mana. Itu apa artinya, Mas? Ketika banyak yang mengaku jasa keuangan bisa ngasih kredit kayak gitu sampai akhirnya dipakai buat pinjol. Jadi itu jelas ya, POJK-nya kan ada ya, tata cara segala macam untuk bikin yang resmi kayak gimana. Kalau yang tadi Mas Vito bilang, udah pasti itu kan ilegal. Ya sifatnya itu perbuatan melawan hukum, terutama dalam konteks pidana. Nah cuman masalahnya, kalau menurut saya yang lebih penting adalah kita harus mengedukasi teman-teman bahwa pinjol ini itu jangan-jangan dijadikan platform sebagai, tadi kan sebelumnya kita bicara judi online kan? Judi online. Perputaran gede apa kecil? Kalau dari reportnya teman-teman PPATK ratusan triliun. Jangan sampai pinjaman online ini, apalagi termasuk tadi yang Mas bilang ilegal itu dijadiin sarana untuk ngebersihin duitnya. Kayak gitu. Gimana tuh Mas? Bersihin duit? Waduh, ntar saya kasih tahu banyak yang belajar gitu. Enggak Mas, banyak yang illiterate juga. Jadi gini Mas, mungkin secara normatif ya, ada yang sifatnya actual, ada yang sifatnya fiktif. Yang actual tuh seperti apa? Contoh paling gampang. Kalau misalnya kita lihat di peraturannya, itu kan ada batas limit bunga sekian. Saya lupa ya, mungkin nanti bisa dikoreksi. Kalau nggak salah sekitar 0,3% per hari. Oke. Nah berarti kan setahunnya berapa tuh? Bisa jadi seratusan persen sekian kan. Iya. Gitu. Nah misalnya contoh kasus. Ini contoh ya, misalnya Mas Dito deh. Dari tadi Mas Vito terus. Mas Dito misalnya contoh ya, bohirnya judi online. Tadi memperoleh uang karena hasil tindakan yang melanggar hukum itu 1 triliun. Tapi kan ini uang hasil kejahatan. Kalau Mas Dito masukin ke rekening di bank di Indonesia dengan sistem yang tadi seharusnya sudah bagus, terdeteksi di laporan, duitnya disita lalu dirampas. Nggak mau dong. Pelaku kejahatan kan berpikir bagaimana bisa masuk, duitnya bisa dia kendalikan dan bisa dia nikmati dengan seolah-olah terlihat sah. Bersih. Nah, dengan tadi ada, kita bicara margin ya, selisih bunga. Mas Dito ngeluarin modal 100 miliar. Dari pinjolnya ini banyak yang minjem kan, user lah, borrower lah, masyarakat gitu. Ada yang pinjam 1 juta, 10 juta, 20 juta. Tercatat 20 juta, tapi dengan margin tadi setelah seminggu, 2 minggu, bahkan berapa bulan, bisa jadi beranak kan, jadi 50 juta atau 60 juta. Kalau kita bilang, oh 20 jutanya ini hasil dari yang sah, tiba-tiba saya dapat margin tambahan 50%, dicatatkan dalam laporan keuangan Mas Dito dan transaksi Mas Dito. Berarti bisa ngebersihin 50% dari uang hasil kejahatannya nggak? Itu yang pertama. Kita bicara yang tadi sifatnya actual, jadi ada transaksinya nih. Yang pertama. Nah, bisa juga dalam yang case yang actual ini, misalnya di dalam ruangan ini misalnya ada 5 orang nih. Mas Dito sebagai pemilik dari platform pinjol, dia bohirnya. 5 orang masing-masing pinjam 50 juta, 50 juta, 50 juta, 50 juta. Jadi 250 juta. Plus kita hitung bunga 0,3% dikali misalnya 100 hari. Itu jadi berapa? Dalam bukunya si Mas Dito kan punya buku buku laporan keuangan. Dia catat tuh namanya AR, akun receivable. Piutang. Dia punya daftar. Si Anu ngutang ke saya ini, si Anu ngutang ke saya ini. Nah, kalau kita bicara suatu transaksi, daftar piutang itu bisa dijadikan sebagai jaminan. Betul, untuk apa? Mas Dito minta duit kredit ke orang lain di dalam atau di luar negeri. Jadi kan uangnya datang nih. Jadi bersih lagi kan uang dia yang tadi dia mau ngebersihin 1 triliun. Itu skema yang pertama. Skema yang kedua, kita bicara fiktif. Sekarang misalnya Mas Dito, oke lah, dia borrowernya, membernya ada 100 orang, tapi dia tulis di pencatatan bukunya dia ada 50.000 orang. Berarti kan uang yang dia sebar dengan ditambah margin tadi di pembukuan dia yang masuk lagi ke dia menjadi lebih besar kan. Nah itu diakui, ya dia bayar pajaknya,
dia catatkan, dia laporkan, dia bayar ini itu, kan menjadi bersih. Karena banyak orang-orang yang tadi sifatnya fiktif. Ya. Atau yang kedua, turunan dari kasus yang pertama, dengan catatan yang fiktif itu, daftar piutang yang fiktif. Nah ini ada apa namanya, ada jargonnya, itu namanya double pledge. Jadi daftar jaminan yang fiktif itu digandakan. Untuk dia buat pembiayaan dari pihak ketiga. Atau yang lebih kompleks lagi, perusahaan pihak ketiga sebagai pembiayaan itu punya dia juga. Oh iya, keluar kantong Betul. kanan, masuk kantong kiri. Betul. Jadi ini menurut kita yang sebenarnya teman-teman dari PPATK sudah mendalami ini dengan lebih kompleks, lebih canggih lagi. Nah sekarang tinggal kita berharap ya, mudah-mudahan ini bisa terbongkar seperti itu. Iya. Aduh, puyeng banget mengaminnya. Ini gimana mau jadi pelaku kejahatan nih mengaminnya susah banget ya ampun. Iya. Mas ini mungkin sudah di penghujung wawancara, tapi ini kita ingin mempertanyakan satu hal yang mungkin jadi pertanyaan publik juga nih Mas. Ini kan selalu muncul lagi nih asumsi memang di tengah publik bahwa ada kecurigaan bahwa aparat juga dalam tanda kutip ya bermain juga nih dalam konteks ini di judi online. Dari pengalaman Mas mungkin riset dan hasil penelitian, benarkah ada perputaran uang judi online ini yang memang mengalir juga ke aparat penegak hukum yang sehingga akhirnya itu tadi membuat implementasi dalam penegakan hukumnya menjadi mandek dan yang akhirnya kita tahu jadi masalah berkepanjangan gitu. Kalau terkait pertanyaan itu terus terang saya nggak tahu karena kalau kita kan bekerja itu berdasarkan fakta ya. Kita lihat transaksinya, rekeningnya, database-nya, komunikasinya gitu. Jadi kalau itu secara faktual saya nggak tahu. Dan kita mungkin mudah-mudahan kita harus berhusnuzon nih, berprasangka positif. Mudah-mudahan tidak ada. Nah yang ketiga adalah itu kalau sifatnya belum dalam rangka investigasi publik ataupun udah diinkrah, informasi itu kan nggak bisa keluar seperti itu. Jadi memang sebenarnya penasaran sih Mas, karena maksudnya ya itu tadi apakah ya memang harus nunggu putusan kan untuk kita Secara tahu hukum ya. faktualnya gimana, tapi maksudnya barangkali ada pengetahuan yang bisa kita dapat dari negara-negara lain atau dari kasus-kasus organized crime sejenis gitu, bahwa sejauh mana aparat mungkin terlibat gitu dalam melindungi bisnis haram seperti ini gitu Mas. Ya, gitu. Kalau dibalik lagi researchnya beberapa lembaga kayak tadi itu ada IMF, ada World Bank, bahkan satu lagi ada namanya UNODC. UNODC itu United Nations Office on Drugs and Crime. Jadi fokusnya dia ke kejahatan kayak termasuk pinjol, illegal logging dan narkoba. Di beberapa negara dia beberapa capture itu di negara Amerika Latin, memang dia nyebutnya itu oknum ya. Oknum dari aparat itu memang terlibat. Dan dia memetakan nggak cuma oknum yang di lapangan, bahkan sampai ke sistem judiciary, sistem peradilan. Oh iya. Hakimnya, jaksanya, seperti itu. Itu konteksnya Amerika Selatan. Balik lagi, ada putusannya. Ada putusannya. Oke. Jadi gini menjawab semua kita harus tunggu putusannya gitu. Jangankan putusan, penyelidikannya dulu. Kita nggak tahu ya kondisinya gimana. Belum. Ya, Ya, oke. begitulah. Terima kasih banyak nih Mas Paku atas pencerahannya. Kita mendapat kuliah yang luar biasa terkait judi online dan perputaran uang di baliknya gitu ya. Nah, semoga kita semua terhindar dari judi online yang terkutuk ya. Amin. Gitu. Ya, pemirsa sahabat Kemas.com, sampai jumpa lagi di episode Gaspol berikutnya. Tetap ngobrol gas dan pasti Nampol.